Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Saya Muhammad Taufik Abdul Wahab dari kelas Prosus PAI 4E ingin membuat podcast tentang seputar guru yang mengajar PAI Pendidikan Agama Islam di MTS ataupun di SMA. Nah, adapun di depan saya beliau ini seorang ustadz di Pondok Pesantren Tahurul, dan mungkin bisa lebih jelasnya oleh beliau disampaikan. Monggo Ustaz. Ya baik, terima kasih kepada Ananda Taufik Abdul Wahab yang sedang menjalani tugasnya, mudah-mudahan lancar. Nama saya Muhammad Isa dan saya sekarang sedang mengajar di Pondok Pesantren Tahurul daerah Garut. Kemudian saya mengajar pula di MTS Muhammadiyah Cibiu dan saya mengajar pula di MA Al Jabariyah. Ya. Mungkin sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan yang lebih mendalam tentang pendidikan agama Islam, sebelumnya mungkin saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ustadz ini kan SPDI ya? SPD. Alhamdulillah SPD. Nah, untuk S1 Ustadz itu di mana? Saya menjalani kuliah dulu di Staida Garut. Dan kalau tidak salah Ustadz ini sekarang juga lagi melanjutkan tentang di bagian ekonomi. Insya Allah saya sedang baru semester berapa? Di Pendidikan Ekonomi Universitas Terbuka Bandung. Baru semester 2 mau menginjak ke semester 3. Mungkin sama dengan antum Ustaz. Saya semester 4 Ustaz. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Maaf ya Ustaz. Oh, saya semester 4. Enggak, jangan bohong. Oh iya, semester 3. Masya Allah, berarti untuk hal pengalaman dalam mengajar mungkin udah ada lah ya, meskipun tidak banyak seperti guru kita Ustadz Dr. Andes Aldori Dosyam, guru saya. Oh, Masya Allah. Nah, mungkin Ustadz saya ingin langsung bertanya yang lebih mendalam tentang apa saja sih yang ada di dalam atau apa saja sih rintangan-rintangan ketika kita atau Ustadz mengajar pendidikan agama Islam di MTS Muhammadiyah Cibiu ataupun di MA Jakariyah atau bahkan di pondok pesantren, supaya tambahan dari kita, dari saya, supaya podcast ini lebih menarik, jadi bukan hanya dari MTS atau MA saja, tapi ada dari pondok. Nah, mungkin saya ingin bertanya Ustaz. Yang pertama, soalnya ini banyak pertanyaan, jadi harus sabar lah Ustaz. Yang pertama, Ustaz saya ingin bertanya, bagaimana Anda menilai keberhasilan dalam pengajaran PAI? Jadi contohnya seperti ini Ustaz, saya bertanya serius. Jadi bagaimana Anda menilai keberhasilan dalam pengajaran? Jadi Ustaz bisa mencap bahwasanya Ustaz itu berhasil ketika mengajar PAI itu bagaimana? Apakah ketika melihat anaknya jadi akhlaknya jadi lebih bagus atau bagaimana? Ya baik, yang pertama tadi ada perkembangan dari sisi perilaku anak. Dari setiap materi yang saya berikan kepada siswa dan siswi di sekolah, mungkin ketika siswa dan siswi itu berubah secara signifikan dari segi perilakunya, nah dari situlah perkembangan mengajar PAI, titik perkembangannya ada di situ. Jadi ketika ada peningkatan di akhlaknya, terus dari sisi ibadahnya, kemudian dari sisi pemahaman mengenai materi-materi yang telah saya sampaikan, dan berikut dari nilai-nilai ujiannya juga. Jadi itu itulah tolak ukur. Jadi mungkin memang di mana-mana juga pasti tolak ukur pertama itu di akhlak tadi. Ya. Bahkan kan ketika banyak
banyak orang tua wali santri ketika survei itu kan yang dilihat itu ahlak Betul santrinya kan sekali. bagus gitu. Jadi WC kalau lihat WC kan benar-benar nomor 3 lah. Boleh dilanjut pertanyaannya Ustaz atau masih mau menyampaikan Oh ya, silakan sesuai pertanyaan aja. Siap Ustaz. Nomor 2 Ustaz, pertanyaan nomor 2. Apa peran teknologi dalam pembelajaran agama di kelas Anda? Nah, sedangkan kan yang kita tahu tentang ulama-ulama yang dulu kan belum ada teknologi. Nah, tentang bantuan teknologi atau bahkan hambatan dari teknologi untuk pembelajaran agama di kelas itu apa saja? Peran teknologi untuk saat ini menurut saya sangat penting, apalagi dalam metode-metode belajar saat ini di kemajuan secara global. Ini teknologi sangat penting baik di luar siswa, kalangan masyarakat ataupun kalangan siswa. Tentu belajar dengan teknologi itu saya sering mempraktikkan, terutama saya sering menggunakan laptop, infocus, dan memberikan materi kepada siswa itu lewat PowerPoint. Jadi itu lebih ya betul, lebih ringan, lebih tidak banyak nulis. Lebih ke situ lah. Iya. Itu sangat berperan penting sekali teknologi itu. Sangat berperan. Iya. Berarti terbantu lah ya. Terbantu sekali. Nah, adapun untuk negatifnya lah. Mungkin dari sisi negatifnya semuanya pasti ada. Ya, bukan hanya di ruang lingkup sekolah. Tapi itu mah kembali lagi kepada kita yang sebagai pendidik, bagaimana cara agar supaya mengarahkan peserta didiknya tidak sampai terbawa arus ke hal-hal negatif mengenai teknologi. Nah, adapun di pondok kan biasanya di pondok-pondok itu kan dilarang kan teknologi. Nah, untuk di pondok Miftahul Ulum bagaimana? Untuk di pondok pesantren Miftahul Ulum tentunya bukan hanya di pondok pesantren Miftahul Ulum, di semua pondok tentunya anak-anak dan siswa atau santriawati itu tidak diperbolehkan untuk memegang HP. Akan tetapi ada sebagian, mungkin itu di bagian kepengurusan atau pembimbing yang diperbolehkan guna untuk pertama informasi antara pihak pondok sama orang tua siswa mengenai informasi apapun itu, yaitu ada di pembimbing atau ada di pengurus, makanya diperbolehkan. Sudah yang pertanyaan nomor 3 itu? Ya, silakan selanjutnya. Lanjut ya. Menurut Ustadz, apa pentingnya integrasi nilai-nilai agama dalam kurikulum sekolah secara keseluruhan? Jadi integrasi dari peran kurikulum lah sekolah secara keseluruhan. Jadi nilai-nilai agama yang ada di dalam kurikulum sangat penting, seperti halnya karena adanya sholat duha tadi. Iya, karena di setiap pendidikan umum itu menurut saya selaku guru pendidikan agama Islam itu harus ada poin-poin agama. Ada supaya apa? Agama ini mendidik kita agar bermoral baik, berhati nurani yang bersih. Itulah pendidikan agama sebenarnya. Maka dari itu siswa itu harus dididik, harus ada poin-poin agamanya di bagian pendidikan apapun. Harus ada itu. Ya, sehingga ada pengarahan dari seorang pendidik dan kepada siswa, dan supaya baik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, Baik. apa yang Anda anggap sebagai pencapaian terbesar Anda dalam mengajar PAI? Pencapaian terbesar menurut saya itu ya tadi, dari sisi perubahan perilaku siswa secara signifikan, langsung siswa itu berubah perilaku. Berarti menurut saya tidak sia-sia saya mengajar. Berarti emang sangat-sangat riskan lah masalah perilaku. Dan begitupun dari segi akidah, pemahaman akidahnya, pemahaman fikihnya, pemahaman sejarah kebudayaan Islam kalau di pondok-pondok atau di sekolah-sekolah.
yaitu siswa lebih paham setelah mempelajari dan setelah diberikan pelajaran itu. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, mohon maaf agak banyak pertanyaannya. Apabila mengganggu waktunya Ustaz, mohon maaf. Santai kentat. Pertanyaan selanjutnya, apa motivasi Anda memilih profesi sebagai guru PAI? Motivasi saya menjadi profesi guru PAI karena krisisnya akidah, krisis moral itu mayoritas di daerah saya. Pemahaman secara fikihnya, cara bermuamalah yang baik secara Islam seperti apa, sehingga saya lebih tertarik untuk menjadi guru PAI. Dan alhamdulillah mungkin ini adalah jadi doa seluruhnya dan mustajab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya sampai saat ini bersih. PAI. Enggak sih kalau bersih mah. Enggak, maksudnya niatnya udah bersih banget. Amin, amin. Semoga ada di niat itu. Amin. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, bagaimana Anda melihat peran pendidikan agama dalam perkembangan karakter siswa? Jadi bagaimana Anda melihat peran pendidikan agama dalam perkembangan karakter siswa? Ya sebenarnya sering tadi kita katakan kan, Ya. bahwasanya pendidikan karakter itu sangat-sangat penting. Sangat berperan. Berarti memang pendidikan agama itu perannya sangat-sangat Penting. Ya tadi kembali lagi terhadap kebanyakan dari keseluruhan anak yang ada di daerah saya itu cenderungnya melakukan hal apa, kebanyakan dan kurangnya pendidikan dengan agama Islam, sehingga pendidikan agama Islam sangat berperan bagi mereka untuk hal itu. betul sekali Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, bagaimana Anda menyesuaikan metode pengajaran PAI untuk siswa dengan latar belakang yang berbeda? Kan itu suka membuat pengajar itu bingung. Latar belakang siswa itu berbeda, ada yang organisasinya apa atau apa. Nah, bagaimana Ustadz menyelaraskan atau Menyatukannya. ya begitu Ustadz. Apalagi Ustadz kan di Muhammadiyahnya, di NU-nya, di ya itu. Bagaimana? Saya lebih memberikan pemahaman tentang satu pengertian tentang toleransi kepada anak-anak, sehingga anak-anak bisa menerima pemahaman dari yang lain Ya. dengan bersih hati. Dan saya berikan semua siswa dengan sesuai kebutuhannya. Pertama dalil-dalilnya, ketika ada contohnya dari Muhammadiyah ke NU ke Muhammadiyah, berbeda latar belakang kan dari siswa tersebut, tapi saya memberikan dalil-dalilnya tersebut, dalil-dalil yang ada di Muhammadiyah, dalil-dalil yang ada di Nahdlatul Ulama, dan dalil-dalil yang ada di versi dan sebagainya, sehingga anak-anak tidak merasa terfokus terhadap itu, lebih fokus terhadap dalil-dalil dan pelaksanaan ibadahnya secara masing-masing. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, mungkin hanya beberapa pertanyaan lagi karena saya takutnya mengganggu kegiatan Ustadz. Enggak, santai aja Ustadz, santai, insyaallah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, apa strategi Ustadz yang Ustadz gunakan untuk memberi materi pelajaran PAI lebih menarik dan relevan bagi siswa? Jadi ya itu. Strategi saya sering di kelas saya memberikan tugas dengan secara kelompok, jarang kalau secara individu. Ada secara kelompok, ada nadom kalau di pondok, kalau di nadom tentang ilmu Al-Quran atau ilmu yang lainnya, itu bisa dinadomkan, dilakukan. Itu strategi saya agar supaya ada ketertarikan untuk belajar agama dan memberikan hal-hal yang mendasar dulu kepada anak-anak, sehingga ada ketertarikan. Ya lebih metodenya seperti itu strateginya. Sangat inilah bisa dicontoh sama netizen Mungkin
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bisakah Anda berbagi pengalaman inspiratif dari kelas yang pernah Anda ajar? Jadi pengalaman yang paling berkesan di kelas menurut Ustaz itu saat bagaimana? Pengalaman yang saya anggap pengalaman itu asing dan menarik saat saya mengajar di kalangan siswa yang bukan pemahaman saya sendiri, dan saya lebih dominan lebih ke Muhammadiyah, tapi saya mengajar di Nahdlatul Ulama dan berbagai versi organisasi yang lain. Itu sangat menarik Itu untuk sangat dibahas. menarik. Nah, sehingga ketika ada pertanyaan yang mungkin pertanyaan itu bukan dari ruang lingkup Muhammadiyah atau pertanyaan-pertanyaan soal Muhammadiyah, jadi membuat saya tertarik ingin menggali lagi referensi-referensi yang lain. Jadi itu juga merupakan tantangan ya buat Ustaz kan? Nah, Pastinya. tantangan juga. Tapi bagaimana Ustadz menghadapi tantangan tersebut sehingga bisa menjadi malah jadi senang ke situ. Padahal kan kita semua juga tahu kan kalau daerah situ itu emang agak ini kan sama Muhammadiyah itu. Tetapi bagaimana cara Ustadz sehingga Ustadz malah jadi semangat mengajarnya? Apa yang menjadikan Ustadz seperti itu? Yang pertama karena saya digaji. Nah, yang kedua karena saya tidak ada lagi pekerjaan. Yang ketiga karena saya punya keinginan dulu itu pengen menjadi guru PAI. Nah, ketika saya menghadapi hal itu, kan ini kemauan saya, jelas ini kemauan saya. Jangan sampai saya ini kemauan saya tinggalkan tanpa sebab hanya karena tidak kuat dengan murid-murid seperti itu. Tapi saya tetap kuat insya Allah. Merdeka. Tapi Ustaz ada pengalaman yang lebih menarik di saat saya mengajar anak SMA tentang BTQ, baca tulis Al-Quran. Ada yang menarik itu. Mungkin Ustaz, pandangan Ustaz, anak SMA itu udah kalau baca Al-Quran itu udah tamat beberapa kali ya. Iya. Dulu ketika kita waktu SD, Ustaz juga nya pas waktu SD berapa kali tamat? 1 tahun bisa mencapai 3 kali sampai beberapa kali, apalagi kelas 6. Nah, kalau di sekolah saya itu ada yang belum bisa ikro 1. Itu yang lebih menarik. Jadi harus gimana ini menerapkan metode pendidikan seperti apa. Sedangkan ini SMA itu bukan lagi membahas ikro. Nah, itu harusnya. Ya. Jadi saya lebih ke nostalgia. Oh, dulu saya belajar tentang ini. Masya Allah. Pasti menarik seru ya? ya. Nah, iya, menarik seru. sekali. Kayak. Jadi bisa membangkitkan semangat netizen-netizen yang masih merasakan keraguan ketika ingin mengajar agama di SMA. Ya, jangan putus asa kalau menghadapi murid yang belum bisa sama sekali membaca Al-Quran. Justru itu menggambarkan kita dulu ketika kita tidak bisa, dan kita punya metode catat sendiri. Karena dulu kita bisa itu seperti apa. Nah, merdeka. Kita lanjut lagi ya pertanyaannya. Next. Pertanyaan selanjutnya, apa pandangan Ustadz tentang peran orang tua dalam mendukung pembelajaran agama di sekolah? Maksudnya, jadi peran orang tua di rumah untuk anak yang di sekolah, apa perannya menurut Ustadz? Peran saya atas Diberi bekal dukungan orang tua untuk anak yang balikan dia itu. Beli. Apa harapan Ustadz untuk masa depan pendidikan agama Islam di Indonesia khususnya, umumnya di seluruh dunia? Harapan saya yang secara universal apalagi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk semua para pendidik PAI dan semua para peserta didik yang mempelajari agama Islam itu lebih digiatkan lagi, lebih dikuatkan lagi pemahamannya, agar supaya ibadah kita dan muamalah kita, perilaku kita selalu ada dalam aturan-aturan atau koridor-koridor Islam. Ini lebih giat lagi belajar agama Islam. Jadi untuk
calon-calon pengajar ya. Iya. Calon-calon pengajar berarti lebih giat lagi, lebih diperdalam. Jadi jangan kayak yang sekarang itu viral kan, ilmunya sedikit tapi bicaranya banyak. Jadi Iya. agak-agak dikurangin makoli-makoli seperti itu. Iya, sehingga banyak sekali fenomena-fenomena Iya. yang unik. Pesantren yang juga unik. Mm. Itu bahasa semut, bahasa lanca, bahasa kelabang, bahasa concorang. Orang sama Iya. ini Ustadz yang suka gandeng waktu Tongeret. 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 Bukan tongeret. Yang krit. Ngek gitu. Oh, itu teh ngek-ngek. Ngek sama ngek ya. Itu suka ada di Cimanuk ya. Tongeret itu tadi. Oh iya tongeret. Oh, Ustaz Bahasa Sundanya apa itu? Mungkin ada yang mau belajar. iya tongeret itu teh Sunda ledok. Oh. Ledok. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya kelabang. BH. Wah. Nulis bahasa apa menit? Antara tuh. Nah, bisa. Guys. Nah mungkin itu Ustadz ya, tadi kita agak-agak ngelantur mungkin nggak apa-apa lah. Gak apa-apa lah itu mah. Semarang. Sama mohon maaf juga tadi ada teknis lampunya mati jadi Iya. agak di-cut sedikit nggak apa-apa lah. Mungkin sekian dari saya. Saya Muhammad Taufik Abdul Wahab. Saya Muhammad Riksa. Terima kasih juga Ustadz sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya untuk tugas podcast saya. Mudah-mudahan Pak Ustadz Dr. Andes Altorido bisa menerima Amin. podcast saya dan nilainya A+. Amin amin benar. Amin. Semoga lancar Ustaz. Amin Ustadz, terima kasih atas doanya. Sama-sama. Sebelum Ustadz. Seperti itu mungkin Ustadz netizen, terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wa qala wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.